Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah perombakan kabinet pada 8 September lalu, posisi dua menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polkam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Lalu apakah Presiden akan kembali menyerahkan posisi Menpora ke kader Golkar? Ya, Sapa Malam juga menyoroti upaya Roy Suryo CS untuk mengadu kasus ijazah Joko Widodo hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan bukan hanya mempersoalkan ijazah Jokowi, namun juga ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Dan saya Radi Saputro. Kita langsung mulai Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita banjir besar yang melanda sejumlah kawasan di Bali. Hingga siang tadi BPBD Provinsi Bali telah menerima sebanyak 55 laporan titik banjir tersebar di sejumlah kabupaten kota. Wih, arusnya ngeri. Nah, ngerinya arusnya. Tabur. Hujan deras mengguyur Bali sejak Selasa malam. Selain banjir, BPBD juga menerima laporan tanah longsor hingga tembok bangunan rumah jebol. Dari kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal di Kabupaten Gianyar akibat tertimpa tembok bangunan. Saat ini BPBD tengah melakukan langkah evakuasi dan mengimbau warga agar tetap tenang di tengah bencana. Sampai saat ini kami di Pusdalop itu sudah menerima kurang lebih sebanyak ada 55 laporan titik kejadian banjir. Itu tersebar di paling banyak di Kota Denpasar. Kemudian ada juga laporan longsor itu di Kabupaten Gianyar, dan termasuk ada kejadian tembok rumah yang roboh. Nah, tembok rumah yang roboh ini mengakibatkan satu orang korban jiwa. Di Kabupaten Jembrana, Bali, petugas SAR mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Menggunakan perahu karet, petugas menyisir satu persatu rumah warga yang terendam banjir di Banjar Samblong, Desa Sangkar Agung, Jembrana, Bali. Walau banjir mulai surut, namun ketinggian air yang mencapai hampir 2,5 meter membuat warga terisolasi. Hujan deras yang mengguyur Bali pada Selasa malam juga memicu longsor di Kabupaten Gianyar. 2 warga lansia dilaporkan tewas tertimpa tembok rumah. Hujan deras sejak Selasa malam turut meningkatkan aliran air di Sungai Tukat, Badung. Sejumlah rumah di pertokoan Jalan Sulawesi, tepatnya di bantaran Sungai Tukat, roboh. Belum diketahui apakah ada korban dari peristiwa ini. Sementara itu, luapan Sungai Ayung merusak Pelinggih Pura Musen, desa adat Kesiman di Denpasar. Air bah yang datang dari hulu sekitar pukul 3 dini hari mengakibatkan Balai Panjang Palinggih bersejarah dan tembok Panyengker di Pura Musen Kesiman hilang hanyut tanpa bekas. Ini Balai Panjang yang lewat robos. Hujan deras sejak Selasa malam menyebabkan underpass Dewa Ruci Badung Bali terendam banjir. Sejumlah mobil pun ikut terendam dan terjebak banjir. Akibatnya arus lalu lintas dari dan menuju Kute, Bandara Ngurah Rai Bali hingga ke kawasan Nusa Dua melalui underpass ini lumpuh. Kondisi terkini banjir di Bali kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Jipayana Putra di Kota Denpasar. Jipa, bagaimana kondisi banjir terkini, wilayah mana saja yang terdampak di sana? Baik, terima kasih Radi dan saudara. Hingga saat ini memang air di beberapa titik di terdampak banjir di Kota Denpasar sudah mulai surut, dan
ada sebanyak 123 titik, yaitu yang terbanyak ada di 81 titik berada di Kota Denpasar, di mana di Kota Denpasar dari kejadian ini ada sebanyak 7 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia dari Kabupaten Jemberana, di mana ada 2 orang lagi dari data Basarnas Badan SAR Nasional Provinsi Bali masih dalam proses pencarian. Dan hingga malam ini, hari ini, tepatnya di tempat saya berdiri di kawasan Dewa Ruci, tim dari gabungan dari SAR Nasional hingga BPBD dan tim terkait lainnya masih melakukan proses penyedotan genangan air yang berada tepat di bawah underpass Dewa Ruci, Radi. Ya, Anda mengatakan underpass Dewa Ruci ini terendam banjir cukup tinggi. Saya ingin tahu juga seberapa vital jalur itu sebenarnya, Jipa? Baik, Radi dan saudara, memang underpass Dewa Ruci ini memang menjadi jalur yang sangat vital penghubung antara Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Kuta hingga Denpasar. Dan sejak terjadinya banjir dari pagi tadi, kawasan ini menjadi lumpuh dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang seperti nampak yang di belakang saya. Kemacetan yang cukup panjang menuju arah bandara hingga ke Kota Denpasar. Dan sebagian besar masyarakat mengeluhkan kemacetan ini. Mereka bahkan macet dari kawasan Kuta hingga sini memakan waktu hampir 3 jam. Dan menuju bandara sendiri, sebagian besar warga mengambil jalur alternatif seperti menggunakan jalan tol Bali Mandara, Radi. Ya, Jipa, wilayah Bali ini, kota dan kabupaten di Bali ini kan masuk wilayah wisata. Saya ingin tanyakan juga, apakah aktivitas wisatawan di sana juga terganggu dan sudah adakah laporan ada warga negara asing yang terdampak banjir? Baik, Radi dan saudara, hingga malam hari ini dari informasi yang kami terima dari Badan SAR Nasional Provinsi Bali, wisatawan yang terdampak ada di beberapa titik seperti di Kuta dan di kawasan Dewa Ruci ini sendiri, di mana wisatawan yang paling terdampak yakni wisatawan yang akan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan meninggalkan Bali, di mana kemacetan yang cukup panjang. Dan beberapa wisatawan juga sempat tadi kami lihat di lapangan, mereka sampai turun dan berjalan kaki untuk menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Radi. Baik. Lalu saya juga ingin tahu apa sebenarnya penyebab banjir parah yang melanda Bali ini? Karena kita ketahui wilayah Bali ini jarang sekali dilanda banjir. Bahkan ada yang mengatakan ini yang terparah sejak 20 tahun yang lalu. Apa penyebabnya? Baik, Radi dan saudara, memang hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari sejak Selasa 9 September kemarin memang membuat debit air yang ada di Bali ini cukup tinggi, di mana pula tumpukan sampah juga nampak di beberapa aliran sungai yang ada di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, sehingga menyebabkan air sungai di Tukat Badung hingga Tukat Mati di kawasan Dewa Ruci ini meluap. Dan tentunya dari meluapnya air sungai tersebut mengakibatkan kawasan Dewa Ruci ini tergenang. Dan dari data yang kami lihat tadi di lapangan, ketinggian genangan air juga mencapai 3,5 meter, Radi. Ya, dari visual udara yang kami tampilkan saat ini, Jipa, ini saya melihat juga ada beberapa kawasan yang sepertinya terisolasi dari banjir. Anda mungkin punya data atau informasi wilayah-wilayah mana saja yang terisolasi dan tidak bisa dijangkau oleh misalnya Basarnas atau BPBD? Baik, Radi dan saudara, dari informasi yang kami terima dari Badan SAR Nasional Provinsi Bali, ada 5 wilayah yang terkena bencana banjir ini, di mana kelima wilayah tersebut yakni ada di titik di Kota Denpasar, ada di Kabupaten Gianyar, Tabanan, Karangasem, hingga Badung. Dan ada beberapa wilayah yang tidak terdampak dari kondisi kali ini, yakni Kabupaten Buleleng, Kelungkung, dan dan Tabanan. Tabanan terdampak juga di Kabupaten dan Buleleng dan Kelungkung, Radi. Oke, Buleleng dan Kelungkung yang hingga saat ini sejauh ini tidak terdampak. Mudah-mudahan tidak meluas ke sana. Tapi yang ini saya tanyakan juga, Jipa,
dari wilayah-wilayah yang terisolasi tadi, sudahkah ada bantuan yang bisa menjangkau ke daerah yang terisolir itu supaya juga publik bisa dievakuasi atau warga bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Baik Radi dan Saudara, dari tim pencarian dari tim gabungan sendiri telah melakukan pencarian dan melakukan evakuasi bagi warga untuk bisa ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Dan nantinya untuk hingga saat ini dari pantauan kami belum ada posko-posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah atau badan terkait untuk melakukan pengamanan bagi warga. Warga yang diamankan nantinya diarahkan untuk sementara mengungsi ke tempat keluarga maupun penginapan-penginapan yang ada di dekat kawasan mereka, Radi. Oke, Anda mengatakan tadi 2 hari berturut-turut wilayah Bali, beberapa wilayah di Bali ini dilanda hujan yang cukup deras. Kondisi terkini di sana bagaimana curah hujannya, Jipa? Baik, hingga malam ini, dari siang tadi, kondisi intensitas hujan di Provinsi Bali sudah mulai agak menurun dan bahkan sudah tidak turun lagi. Dan tepat di tempat berdiri saya saat ini, tepatnya di Kabupaten Badung, sejak siang tadi sudah tidak ada hujan lagi. Dan beberapa titik yang tergenang banjir dari semalam, bahkan dari tadi pagi, sudah mulai berangsur-angsur surut. Namun, satu titik yang menjadi perhatian saya di underpass Dewa Ruci ini, tim gabungan masih melakukan usaha untuk melakukan pembersihan hingga penyedotan air untuk bisa segera dilewati. Mengingat jalur underpass ini memang jalur yang cukup vital, di mana ini memang menjadi jalur untuk menuju bandara Kota Denpasar hingga kawasan Kuta. Dan kawasan ini memang menjadi kawasan wisata, begitu Radi. Baik. Terima kasih laporan langsung Anda, Jipa Yana Putra. Nanti kami juga akan perbarui lagi laporan dari sana dan tetap waspada di wilayah bencana banjir di Bali. Terima kasih, Jipa. Ya, lantas bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir? Gubernur Bali Iwan Koster akan menjelaskannya kepada kita, tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, banjir besar melanda sejumlah kawasan di Bali. Hingga siang tadi, BPBD Provinsi Bali telah menerima sebanyak 55 laporan titik banjir tersebar di sejumlah kabupaten kota. Hujan deras mengguyur Bali sejak Selasa malam. Selain banjir, BPBD juga menerima laporan tanah longsor hingga tembok bangunan rumah jebol. Dari kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Gianyar akibat tertimpa tembok bangunan. Saat ini, BPBD tengah melakukan langkah evakuasi dan mengimbau warga agar tetap tenang di tengah bencana. Hujan deras sejak Selasa malam turut meningkatkan aliran air di Sungai Tukat Badung. Sejumlah rumah di pertokoan Jalan Sulawesi, tepatnya di bantaran Sungai Tukat, roboh. Belum diketahui apakah ada korban dari peristiwa ini. Ya, bagaimana penanganan banjir di Bali saat ini? Sudah hadir melalui sambungan Zoom Gubernur Bali Iwayan Koster. Selamat malam, Pak Koster. Pak Koster, Anda mendengar suara saya? Belum. Ya, Pak Koster, dari informasi yang kami peroleh dari PPBD, 9 orang meninggal dunia. Tetapi apakah Pak Koster ada data terbaru yang bisa dibagikan kepada kami? Berapa orang yang tewas akibat kejadian ini? Malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk wawancara pada malam hari ini terkait adanya banjir yang terjadi di Bali, terutama sekali di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dapat saya sampaikan bahwa
di Bali sejak kemarin itu hujannya sangat deras dari pagi sampai tadi pagi lagi itu. Jadi saya merasa kemarin seharian penuh itu hujan sampai malam dan masih berlanjut sampai tadi pagi ketika saya sudah melakukan aktivitas kantor. Kemudian jam 9 saya sudah mendapat laporan dari lapangan, karena itu saya segera turun ke lokasi itu. Secara umum di banjir ada di Kabupaten Gianyar, tapi itu tidak begitu parah. Yang parah itu adalah di Kota Denpasar dan sedikit di Kabupaten Badung. Nah, di Kota Denpasar banjirnya terjadi di kawasan Pasar Kumbasari dan di Jalan Sulawesi yang di situ terdapat ruko. Nah, di Denpasar ini, di Pasar Kumbasari itu ada kios dan los total sebanyak 313 itu. Kemudian juga ada semacam warung-warung kecil gitu, sekitar 160 di sebentar ya Mbak, itu ada 161. Jadi totalnya jadinya 313 tambah 161 itu adalah 474 unit usaha pedagang kecil di sana itu. Nah, yang mengalami rusak itu secara umum, kalau tempat ini kan tempatnya permanen beton, jadi tidak begitu. Yang rusak itu adalah peralatan para pedagang dan juga dagangannya. Gitu. Ada jualan alat upacara adat, ada jualan kain dan sebagainya. Nah, itu sudah ditinjau semua. Kemudian karena banjirnya itu membawa sampah kiriman, itu sampahnya ini masuk ke kios dan los gitu. Jadi ada penumpukan sampah dan tadi sudah diselesaikan, sudah bersih lagi secara umum, meskipun belum bersih sekali. Besok akan dilanjutkan lagi besok pagi, karena listrik kita matikan supaya tidak menimbulkan masalah gitu. Ya, nanti saya punya pertanyaan lagi kepada Anda Pak Koster, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib, saudara. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita di Sapa Indonesia Malam. Pak Gubernur tadi mengatakan bahwa wilayah terparah ada di Denpasar dan juga Badung akibat banjir, tapi saya ingin mengonfirmasi Pak Gub, berapa orang totalnya korban jiwa atas peristiwa ini? Kalau di Badung sudah normal semua, hanya terjadi banjir di basementnya kantor pusat pemerintah Kabupaten Badung dan di kawasan Kute. Jadi tidak ada korban di Badung. Begitu juga di Gianyar. Jadi hanya ada korban di Kota Denpasar di jalan para pedagang yang memiliki ruko di Jalan Sulawesi. Jadi korban jiwa ada berapa totalnya, Pak Gub? Bagaimana Mbak? Korban jiwa ada berapa? Ada 2 semuanya. Ada 2? Iya. BPBD bilang ada 9, mohon dikonfirmasi Pak Gub. BPBD Provinsi? Bali. Ya. Kalau BPBD Provinsi satu suara sama saya, satu data. Sama Denpasar juga. Jadi 2? Iya, yang korban 2. Sudah ditemukan itu, sudah di rumah sakit malah mayatnya. Oke, Pak Koster, tadi kami punya Kami sekarang dari tadi siang membuka posko laporan bagi keluarga yang ada kehilangan keluarganya yang menjadi pedagang
atau di ruko itu supaya melapor di posko. Jadi sampai sekarang yang melapor baru itu aja 5 orang dari keluarga, dari pihak keluarga. Jadi sampai saat ini belum bertambah. Oh, belum bertambah sampai sekarang. Tapi kira-kira Pak untuk warga baru terdampak datang dari lokasi ini, baru datang dari lokasi. Sebentar lagi akan rapat dengan BNPB juga. Oke, baru dari lokasi. Pertanyaannya begini Pak, dari warga terdampak, apakah kemana mereka akan dibawa? Karena tadi berdasarkan laporan jurnalis kami di sana, belum ada posko-posko tempat untuk berteduh sementara, paling hanya ditempatkan di rumah saudara atau mungkin tempat penginapan. Jadi gini Mbak, kalau yang di Pasar Kumbasari itu karena itu tempat berdagang, jadi bukan tempat tinggal. Itu jadi itu kembali ke rumahnya, nggak ada masalah soal tempat tinggal. Kemudian yang di Jalan Sulawesi itu juga di situ cuma ruko, tempat tinggalnya tidak di sana, jadi tidak perlu mengungsi gitu. Jadi hanya yang korban yang kita tangani gitu, yang tidak menjadi korban itu dia berada di rumahnya dan sekarang masih ada di rukonya karena banjirnya sudah surut, sudah kering. Nah, kemudian yang tadinya perlu penampungan adalah banjir yang terjadi di Jalan Pura Demak, Kota Denpasar. Nah, di situ yang tadinya di pinggir-pinggir jalan besar itu ada rumah, dievakuasi. Tapi dievakuasi kemana Pak Koster? Maaf. Saya minta keterangan lebih. Kita siapkan tempat, mereka nggak mau, rata-rata sudah ditampung di keluarganya. Dan sekarang karena sudah surut, airnya udah kering lagi, udah normal, mereka udah balik. Oh, udah balik, termasuk wisatawan gimana Pak Koster? Karena kami lihat juga berdasarkan visual banyak juga penyelamatan terhadap wisatawan yang ada di Bali. Wisatawan mancanegara. Nggak ada, kalau wisatawan nggak ada Mbak. Kalau wisatawan ikut nonton banjir, iya. Oke, Pak Koster, ya. Apa penyebab banjir kali ini? Memang kalau kita lihat katanya Equatorial Rossby, tapi mungkin pertanyaan saya begini Pak, ada bangunan-bangunan yang rusak karena banjir ini. Jadi sebenarnya penyebabnya apa ya Pak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan pembangunan yang terlalu masif di bagian hulu? Ini Tukat Badung ini, atau Sungai Badung ini, itu hulunya di Kabupaten Badung. Jadi memang yang pertama adalah dari obrolan saya dengan para pedagang dan juga masyarakat yang ada di sekitar itu, mereka tuh berdagang sejak 70 tahun lalu di kawasan tersebut, dan baru kali ini terjadi hujan yang begitu besar dan terjadi banjir yang besar. Baru pertama ini dari udah 70-an tahun nggak pernah ada seperti kejadian seperti ini yang diingat. Karena baru pertama kali membuat Pemda Bali juga mungkin agak gagap ya Pak menanganinya di awal. Tidak juga, karena kami turun bersama Bapak Danrem dan BPBD, sinergi pemerintah provinsi dan kota Denpasar. Itu dalam waktu cepat saya pimpin langsung bersama Pak Wali Kota dan Pak Danrem, itu cepat bisa kita atasi, dan sekarang secara umum sudah bisa diatasi. Tinggal lagi satu di Pasar Kumbasari, di bagian basementnya itu airnya masuk setinggi 8 meter, sekarang ini sedang disedot. Dan yang kami belum bisa deteksi adalah di parkir itu ada kira-kira 50 sampai 100 mobil. Mudah-mudahan tidak ada orang di dalamnya gitu. Jadi dengan demikian supaya tidak ada korban jiwa. Nah, mudah-mudahan besok siang sudah, karena kami memakai ada 6 mesin penyedot sekarang untuk mengalirkan air di basement itu keluar ke sungai gitu. Baik, terima kasih Pak Koster telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami berharap penanganannya dan tidak terjadi juga hal ini berlarut. Selamat malam Pak Koster. Terima kasih, selamat malam Mbak. Saudara, sorotan lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. 4 Jenderal TNI berkonsultasi dengan Polri karena menemukan unsur pidana pada pernyataan
di ruang digital dari seorang influencer bernama Ferry Irwandi. Namun laporan TNI terganjal aturan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya usai jeda, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Ya, saya tidak lari kemana-mana, Pak. Aman. Ruang digital lagi-lagi jadi sorotan dalam penyampaian kritik. Nama Ferry Irwandi, CEO Malaka Project dan konten kreator yang sering membahas soal isu sosial dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah, kini sedang dalam bidikan patroli siber. Ferry yang kerap lantang menyuarakan pendapatnya di ranah siber, kini berada di sorot siber Mabes TNI. Seorang jenderal mengaku menemukan dugaan tindak pidana dari aktivitas digital Ferry dan bahkan telah berkonsultasi ke Polda Metro Jaya. Kasus ini bukan sekedar urusan hukum. Kasusnya membuat publik menyoroti di mana batas militer dalam kehidupan sipil dan bagaimana nasib kebebasan berpendapat di negeri ini. Di balik wajah muda dengan kata-kata lantang, ada jejak panjang perjalanan Ferry Irwandi. Ferry pernah menjadi pegawai di Kementerian Keuangan sebelum akhirnya memilih mundur dan menempuh jalan berbeda. Jalan sebagai aktivis digital. Oktober 2023, ia mendirikan Malaka Project, sebuah ruang kreatif, edukatif, dan budaya yang menggandeng tokoh populer untuk menyalakan api kritis generasi muda. Tapi api itu kini justru dikepung badai. Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Ombo Sembiring, menyebut telah menemukan indikasi tindak pidana dari aktivitas Ferry melalui patroli siber. Tanpa penjelasan rinci, sang jenderal memilih melangkah ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi hukum. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Tak hanya satu jenderal, namun ada 4 jenderal TNI yang disebut turun tangan karena menilai ada indikasi tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun bentuk dugaan pidana yang dimaksud belum dijabarkan secara gamblang. Konsultasi disebut-sebut sebagai langkah TNI agar tidak salah arah dalam memproses sesuai aturan hukum yang berlaku jika benar ada pelanggaran. Namun, langkah itu menimbulkan tanda tanya besar. Apa sesungguhnya kesalahan Ferry? Apakah ujaran kebencian, fitnah, atau sekedar kritik yang dianggap mengganggu? Tidak tinggal diam, Ferry lewat akun media sosialnya akan menghadapinya dan bilang dirinya tak lari kemana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Langkah TNI membidik Ferry Irwandi memantik gelombang kritik. Aktivis HAM Usman Hamid menyebut, tindakan TNI ini sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Sehingga ia menilai tindakan TNI melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri,
bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Berbeda pendapat dengan Usman, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman Ponto mengungkap pernyataan Ferry Irwandi bisa mengakibatkan bercerai-berainya bangsa, sehingga TNI merasa difitnah. Namun pertanyaannya, pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan institusi negara termasuk TNI bukan subjek hukum yang bisa melaporkan pencemaran nama baik. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menjelaskan dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan pihak TNI adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan Ferry Irwandi. Putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kan itu maksudnya kalau tidak pidana yang Ferry Irwandi, pencemaran nama baik ya. Terhadap institusi atau terhadap perorangan? Institusi. Apakah militer akan membatasi diri atau justru makin jauh memasuki ruang sipil antara kuasa dan suara? Siapa yang lebih unggul untuk menciptakan demokrasi yang hidup? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansah bilang bahwa konten Ferry Irwandi memiliki unsur berita bohong terkait pernyataan Ferry soal darurat militer. Kapuspen TNI bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi soal darurat militer itu sangat menyesatkan. TNI juga berjanji akan selalu berada dalam koridor yang jelas, tegak lurus pada kekuasaan tertinggi negara, yaitu Presiden. Wah, itu salah besar itu kalau dikait-kaitkan sama darurat militer itu. Makanya itu kemarin Dansat Cyber juga menyampaikan secara gamblang dan jelas ya bahwa ada unsur-unsur penyebaran berita bohong di situ. Ya, udah disanggah berulang kali baik itu oleh Wapang TNI, Wakil Panglima TNI maupun oleh Menhan sendiri ya terkait itu. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan hal-hal yang seperti yang disampaikan itu dan meresahkan masyarakat ya adanya darurat militer itu sangat-sangat menyesatkan saya kira ya. Akan tetapi ya, saya sangat berharap bahwa semuanya harus berlandaskan pada informasi yang valid, kemudian yang aktual. Jangan sampai semua berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian itu yang sifatnya itu memanipulasi sebuah berita yang salah, itu jadinya akan memecah belah, ya kan? Kemudian mengadu domba dan memprovokasi saya kira itu Mas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras dan sejumlah aktivis mengunjungi Direktur Lokataru Del Pedro Marhain dan beberapa rekannya yang ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kontras bersama aktivis dan tim advokasi untuk demokrasi serta akademisi mendatangi rutan Polda Metro Jaya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya beberapa perwakilan saja yang diperbolehkan menjenguk Del Pedro di dalam rutan Polda Metro Jaya. Salah satu anggota tim advokasi untuk demokrasi, Ali Fauzi, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dukungan psikologis bagi Marhain dan beberapa rekannya yang ditahan pihak Polda sejak awal September lalu. Tim hukum saat ini tengah menunggu hasil pengajuan penangguhan penahanan dan mempersiapkan rencana pra-peradilan.
Pasalnya memang ini sifatnya bentuknya adalah penghasutan seperti itu. Tapi kita lihat gitu ya, ini tidak ada korelasi, tidak ada kausalitasnya gitu ya dengan beberapa gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat luas gitu ya. Akan terus melakukan pendampingan di tahapan penyidikan ini gitu ya. Mungkin coba juga menimbang beberapa hak yang memang diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya melakukan penangguhan penahanan atau mengajukan permohonan pra-peradilan gitu ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Selasa kemarin menemui puluhan tahanan tersangkut demo ricuh. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Dalam pernyataannya hari ini, Yusril menyebut Del Pedro merasa tidak bersalah dan bakal melakukan perlawanan hukum. Pemerintah menghormati upaya hukum yang bakal dilakukan Del Pedro. Kemarin saya sudah melakukan pertemuan dengan semua mereka yang ditahan, ya termasuk dengan Del Pedro Marhain, dan sudah jelas bahwa Del Pedro Marhain itu akan menempuh langkah hukum karena beliau merasa dia tidak bersalah terhadap apa yang disangkakan kepadanya. Dan saya katakan kalau merasa tidak bersalah silakan melakukan perlawanan menurut hukum dan kami menghormati langkah yang dia tempuh itu. Sementara itu saat dikunjungi, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain bilang siap menghadapi proses hukum yang adil. Del Pedro ditahan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Polisi bilang Del Pedro diduga menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkistis saat demo. Selain Del Pedro, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Saya siap mengikuti proses hukum, bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insyaallah kalau dari saya tetap kalau saya tidak bersalah, jadi nanti bagaimana ke depannya, dan saya pasti kepolisian, Pak Yusril, semua juga pasti akan berintegritas. Cuman saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang gelap. Setelah perombakan kabinet pada 8 September lalu, posisi 2 menteri masih lowong. Siapa yang akan mengisi posisi Menko Polkam definitif dan Menteri Pemuda dan Olahraga? Kita punya bahasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Setelah perombakan kabinet pada 8 September lalu, posisi 2 menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polkam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Presiden Prabowo Subianto mengganti 5 menteri dalam perombakan kabinet Senin lalu. Namun pada saat pelantikan menteri-menteri baru, ada 2 posisi yang masih lowong. Setelah ditinggalkan Budi Gunawan, nama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan belum definitif. Sementara nama pengganti Menpora Dito Aryo Tejo pun masih teka-teki. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang calon Menpora baru tidak dapat menghadiri pelantikan karena sedang berada di luar kota. Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa Mas? Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan, Golkar sudah merekomendasikan nama pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Namun Bahlil menegaskan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun kadernya tak lagi menjadi Menpora, Bahlil tak mempermasalahkan karena kader Golkar lainnya yaitu Muhtarudin telah dipilih menggantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut dengan pelantikan menteri ataupun pencopotan resafel, itu hak prerogatif Bapak Presiden, karena itu kita hargai. Ya. Akan diganti dengan Golkar lagi?
Saya tidak tahu, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Namun hari ini ada salah satu kader Golkar juga yang ikut dilantik, yaitu Pak Muhtarudin sebagai Menteri P2MI. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Dadakan banget Pak ya, katanya Pak ya. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini adalah penugasan dari Bapak Presiden. Untuk posisi Menko Polkam juga belum definitif. Presiden Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai Menko Polkam ad interim atau sementara waktu. Salah satu arahan dari Presiden ke Syafri diantaranya diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di Kemenko Polkam bisa berjalan lancar. Melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Publik menunggu siapa yang bakal mengisi posisi Menteri Lowong. Namun yang paling diharapkan, siapapun terpilih memiliki kapasitas yang mumpuni agar perombakan kabinet semakin mengefektifkan kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Masih belum ada nama yang diumumkan untuk mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Dito Aryo Tejo. Apakah jabatan Menpora akan kembali diberikan kepada Partai Golkar? Kita akan bahas bersama politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Toto. Mas Toto apa kabar? Selamat malam Bang Radi, Bang Ridwan. Oke. Saya ke Pak Ridwan dulu. Benar katanya mau diisi Partai Golkar lagi. Udah direkomendasikan kalau kata Ketum Bahlil tadi. Saya sih dengerin namanya Putri Komarudin, benar nggak tuh? Benar. Benar ya? Insya Allah. Nah, itu pertimbangannya apa kira-kira mengusulkan sosok Putri Komarudin? Kalau pertimbangannya, saya kan tidak tanya Pak Ketum ya. Saya kira kalau dilihat dari kader-kader muda Golkar yang sekarang ada di Senayan, memang si Putri Komarudin ini prestasinya cukup bagus. Sudah periode kedua kan dia, dan saya kira mumpuni lah. Untuk kalau bicara kepentingan anak-anak muda olahraga dia tidak ada masalah. Nah kalau dikatakan bahwa Golkar sudah ada yang satu Pak Muhtarudin ini bukan jatah-jatahan. Nah itu jadi memang harusnya memang pemerintah dalam hal ini presiden karena punya hak prerogatif, dia harus melihat, jadi jangan melihat karena ini jatah. Harus memang betul-betul orang yang mempunyai capable di situ. Karena Pak Jokowi ini terus terang loh masih dituntut oleh rakyat. Karena kok Pak Jokowi ini Pak Ridwan? Sorry, waduh salah ini kok Pak Jokowi ini. Masih teringat Pak Jokowi. Ini karena Mas Toto ini. Jadi karena Pak Prabowo ini di dalam kampanyenya itu menyampaikan bahwa dia akan memimpin zakon kabinet. Zakon ya? Zakon, jadi orang-orang profesional. Dan Pak Prabowo ini menangnya ini kan signifikan, di atas 50% satu putaran. Jadi seharusnya dukungan politiknya itu sangat kuat. Nah jadi tidak perlu ragu-ragu, sudah tekankan langsung kabinet. Biarkanlah orang-orang partai politik itu kerja di legislatif, sehingga undang-undang dasar kita bahwa politik dan demokrasi itu ada partai politik itu betul-betul berjalan dengan baik. Eksekutif biarlah orang-orang profesional, partai politik ada di legislatif, maka ini akan berjalan. Kalau kita lihat sekarang yang namanya ketua umum partai politik menjadi pembantu presiden, terus gimana? Logikanya di mana? Undang-undang dasar 45 kita yang negara demokrasi itu di mana? Ketua umumnya Pak Ridwan kan, saya bilang bukan saya ketua umum Bahlil, semua ketua umum partai politik. Ketua umum Pak Ridwan juga pembantu presiden loh. Di Golkar tidak pernah seperti ini. Coba baru kali ini gitu. Baru kali ini, 2 periode terakhir. Yaitu Erlangga sama sama si Bahlil. Setia Novanto tidak di kabinet. Ya, Abu Rizal Bakri tidak di kabinet, mundur dia malah waktu itu.
Dulu Pak Yusuf Kala bahkan wapres. Kalau wakil presiden itu bukan pembantu. Beda bukan pembantu. Bukan pembantu presiden, dia wakil presiden. Ya. Nah, terus Akbar Tanjung adalah bukan pembantu presiden, malah dia menteri sekretaris negara, dia mundur dia. Nah, dia pilih jadi partai politik. Nah, sehingga demokrasi kita yang dicita-citakan oleh reformasi itu bisa berjalan benar. Ini sekarang nggak benar. Makanya kita harus melakukan reformasi jilid kedua. Ini otokritik dari seorang internal Partai Golkar, Mas Oto. Bukan Partai Golkar saja, semua. Partai politik. Tapi tadi dalam konteks reshuffle, bukan jatah-jatahan kalau Pak bukan jatah-jatahan, yang profesional. Bargainnya sepertinya, bargainnya melihat kepada zakon kabinet yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Gimana nih, Mas Soto? Iya, kalau semua politisi berpikir seperti Bang Ridwan, pengamat politik nggak perlu teriak lagi. Jadi saya agak kaget. Tadi kita sebenarnya sempat membahas itu sebelum acara dimulai ya, tadi pas ngobrol-ngobrol. Saya kaget juga Bang Ridwan berani menyampaikan itu di hadapan publik. Dan itu betul, ini problem klasik yang ada baik dari zaman SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi, dan kemudian makin bertambah misalnya periode kedua Jokowi makin ekstrim, koalisinya makin gendut 80%, lalu kemudian yang terjadi juga kabinetnya makin dagang sapi. Dan sayangnya ketika Pak Prabowo ini menang dengan angka besar, artinya kan kepercayaan masyarakat secara langsung legitimasi sangat besar, lalu kemudian malah diteruskan dengan langkah yang lebih ekstrim, koalisinya sangat gemuk dan konsekuensinya kabinetnya juga sangat gemuk. Dan akhirnya kita tahu, bahkan baru 10 bulan sudah ada yang terkena kasus, beberapa kontroversi pertanyaan yang terkait dengan pernyataan. Artinya apa sih? Sebenarnya sangat disayangkan. Pak Prabowo ini punya ambisi sangat besar jauh dibandingkan presiden sebelum loh. Target pertumbuhan ekonomi 8%. Tidak pernah ada presiden yang memiliki kebijakan yang big push ekonomi seperti MBG, lalu kemudian Koperasi Merah Putih, yang itu membutuhkan effort lebih. Dengan situasi anggaran yang sangat terbatas. Artinya apa? Dibutuhkan langkah-langkah eksekusi dari pasukan yang sifatnya profesional. Sayang kalau seorang presiden akhirnya menghabiskan waktu dengan kalkulator politik, berhitung mengenai kalau Golkar saya keluarin 1, saya harus gantinya berapa? Saya harus gantinya di pos mana? Jadi Anda kalau punya pandangan sampai kena ngambek atau tidak misalnya. Jadi Anda punya pandangan nggak apa-apa Golkar lagi gitu? Loh, ini bukan Golkar lagi atau PDI profesional aja. Iya. Kalau saya konkret ya. Dari awal saya selalu mengatakan, betul kader parpol ada yang bagus, ada yang profesional dengan latar belakangnya. Tapi kan bisa dibuat aturan. Misalnya ketika dia sudah menjadi pembantu presiden, dia tidak boleh aktif lagi menjadi pengurus misalnya. Sehingga kemudian ada batasan-batasan bahwa ketika dia masuk ke wilayah eksekutif, kerjanya dan tuannya hanya satu, namanya presiden. Dan biarkan yang lainnya mengurusi partai dan legislatif. Mas Radi, apa sih yang terjadi sekarang? Kenapa orang marah terhadap DPR yang dianggap nggak kerja, lalu tunjangan jabatannya naik? Kan ini ada akar masalahnya. Bagaimana mungkin anggota DPR bisa melaksanakan fungsinya dengan masing-masing komisi, dengan masing-masing job desk-nya, kalau yang namanya ketua umumnya, orang yang paling ditakuti oleh anggota DPR yang bisa melakukan PAW kapanpun, itu sudah terikat dengan posisi sebagai pembantu presiden, yang kalau kritik presiden partainya, anggota DPR-nya, yang bisa bermasalah jabatan dia, yang bisa bermasalah partainya. Jadi itu akar masalah, bukan sekedar perilaku anggota DPR saja, walaupun mereka harus otokritik juga ya, tapi ada akar masalah yang terus-menerus dibiarkan dalam beberapa rezim, bahkan oleh Pak Prabowo saya sayangkan terjadi pada skala lebih ekstrim. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau begitu ya kita tidak memandang apa partainya, yang penting capable. Tadi kita sudah bicarakan soal itu. Artinya pencopotan jangan juga tim-tim sukses, relawan-relawan. Yang ini saya tanyakan, tapi relawan yang profesional silakan. Yang ini saya tanyakan, artinya kemarin keputusan presiden untuk mencopot Dito Aryo Tejo menganggap atau sudah didiskusikan oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa Dito ya tidak capable atau tidak bisa menunjukkan performanya selama ini menjadi Menpora. Jadi gini, kalau masalah ganti-mengganti itu adalah hak prerogatif. Ya. Kalau menurut saya juga tidak berkonsultasi dengan siapapun, karena memang menurut presiden bahwa menteri-menteri yang harus dicopot itu harus diberhentikan, maka diundanglah yang namanya partai-partai politik. Diminta untuk memberikan rekomendasi beberapa nama. Keputusan tetap ada
di presiden. Saya tidak yakin bahwa yang diminta hanya Partai Golkar, sebuah partai politik diminta. Nah, terus baru presiden akan membuat keputusan. Dan memang Pak Prabowo ini kalau kita lihat orangnya memang kan dia tegas, militer kan. Tapi sangat hati-hati. Nah, sehingga terkesan terlambat. Terlambat kemarin itu, reshuffle kemarin bulan tanggal berapa itu? Agustus ya kemarin ya. Karena ada ya belakangan ini juga berkaitan dengan reaksi-reaksi publik yang muncul. Padahal reaksi publik itu sejak pelantikan pertama tanggal 21 Oktober ya. Kan presiden 20 dilantik, 21 diumumkan. Itu sudah kritik-kritik sudah banyak. Satu, tidak profesional, tim sukses, partai politik. Nah, kabinetnya terlalu besar. Itu kritikan-kritikan sejak hari pertama. Terus tidak pernah berhenti. Nah, di bulan Juni pada puncak itu, Juni itu. Nah, masih terus tidak ada perubahan. Nah, karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan Pak Prabowo. Memang kalau 6 bulan itu terlalu cepat. Biasanya 1 tahun. Pak Jokowi ya artinya 100 hari lah. Atau ya waktu itu ya, ada momen 100 hari kan? Waktu itu kan sudah banyak yang diminta untuk diadakan perubahan. Tapi kalau memang 100 hari terlalu panjang, terlalu pendek. Karena memang pada waktu menentukan di awal itu harus pertimbangannya sangat sangat matang sekali. Nah, jadi bukan coba-coba kan. Nah, tapi oke lah 1 tahun. Nah, tapi yang kita sayangkan juga bahwa tidak bisa diantisipasi masyarakat sampai meledak 11 orang meninggal. Nah, ini yang kita sayangkan. Padahal Pak Prabowo itu sudah menyiapkan reshuffle itu sudah. Memang bertahap. Dan ini saya yakin bukan reshuffle yang kedua. Karena yang pertama kan kemarin sudah kan, yang kedua ini. Pertama siapa ya waktu itu di reshuffle ya? Ya karena ada terkasut dengan kasus korupsi. Bukan. Mendikti. Oh, Mendikti. Mendikti itu juga punya persepsi negatif. Ya, nah kan, itu kan Mendikti baru ini kedua. Nah, ini terus ini akan terjadi. Nah, nanti bulan ini sekarang September, ya mungkin September Oktober ada lagi. Setelah itu terus, saya pikir itu hak prerogatif presiden. Iya. Silakan. Kalau untuk perbaikan ya kenapa tidak? Karena memang kenapa saya bilang bahwa itu harus dilakukan evaluasi terus. Memang sekarang ini perubahannya sangat cepat. Dan harus responsif memang pemerintah menangkapi teknologi kan. Dulu kita 5 tahun 10 tahun yang lalu nggak ada ini teknologi. Tapi ya itu perubahan itu harus diantisipasi oleh tapi Pak begini, Prabowo. saya mau tanya juga ke Mas Toto. Ada juga persepsi publik bahwa yang diganti menteri-menteri yang kemarin itu termasuk Mas Dito Aryo Tejo karena punya persepsi negatif di mata publik, sehingga Pak Prabowo sebagai pemimpin negara juga tidak inginlah tentunya punya citra negatif di mata publik. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Jadi ngomongin soal reshuffle kabinet khususnya untuk Partai Golkar, saya ingin juga menarik ke beberapa menteri yang kemarin di reshuffle selain dari Partai Golkar. Ada 5 menteri at least yang di reshuffle ya. Posisinya juga diganti begitu. Nah, yang kosong ada 2. Tapi ingin saya tanyakan ke Mas Toto tadi bahwa ada persepsi publik bahwa menteri-menteri yang diganti ini punya citra buruk di mata publik, sehingga Pak Prabowo sebagai pemimpin negara juga tidak mau punya citra buruk di mata publik. Nah, apakah Anda punya analisis yang sama atau ada perspektif lain? Ya, dalam konteks berbicara mengenai KPI seorang menteri, ya tentu saja salah satunya adalah masalah komunikasi atau citra ya. Tetapi kalau kita berlandaskan hal tersebut, banyak nama lain yang sempat membuat blunder pernyataan-pernyataan atau kemudian juga mengundang kontroversi. Jadi sulit buat kita menyimpulkan pada satu indikator saja, misalnya Dito, lalu Pak BG, lalu kemudian Karding, itu karena citra buruk. Misalnya kalau kita bicara Karding dikaitkan dengan foto bermain domino. Kalau dalam konteks konflik of interest, yang harusnya kena itu bukan Karding. Walaupun dia katanya berasal dari satu organisasi dan dia yang mengajak ketemuan gitu ya. Tapi kan harusnya di situ Raja Juli Antoni dalam kapasitas sebagai Menteri Kehutanan. Jadi saya melihat bukan karena faktor itu semata, atau jangan-jangan memang akan ada tahap 2. Misalnya kalau mau berspekulasi, ada momen yang seharusnya dalam waktu cepat mengenai pelantikan dari Menko Polkam, lalu misalnya ada Wamen seperti Noel, dan juga Menteri satu lagi apa?
yang belum dilantik Menpora misalnya. Menpora Bukan dan tidak Menko mungkin Polhukam kan dengan mengagetkannya situasi kemarin akan muncul juga jangan-jangan tiba-tiba nanti pada saat pelantikan akan ada beberapa pergantian yang lain gitu misalnya. Ya. Dan tadi Bang Ridwan sudah menyebutkan ya, poin paling penting adalah kita ingin Pak Prabowo tanpa beban. Ya. Dia sudah punya legitimasi sangat besar. Ambisinya juga sangat besar. Saya ingin sekali loh teriakan-teriakan Pak Prabowo ketika berbicara mengenai serakaisme. Orang kaya jangan main-main, koruptor juga jangan main-main. Ya. Saya berharap sekali itu juga diterapkan. Para menteri juga jangan main-main. Bahwa loyalitas hanya kepada visi saya. Bahwa integritas juga didadaskan pada kerja sebagai pembantu presiden. Jangan sampai kemudian menghadapi kendala karena tugas Anda sebagai pengurus partai. Itu yang selalu jadi problem klasik kritik dari setiap pengamat terhadap semua presiden. Dan Pak Prabowo dengan segala hormat sudah memulai dengan langkah yang buruk dalam konteks membangun kabinet yang gemuk tadi. Oke, itu adalah bagian dari realitas politik ketika sistem presidensial kita memang ambigu. Tapi ketika Anda sudah dilantik, Anda punya kebebasan sepenuhnya untuk mereshuffle kapanpun, jadilah seorang presiden. Jangan berbicara atau menempatkan diri menjadi pemimpin koalisi. Yang dibutuhkan adalah kapasitas Anda untuk bekerja buat rakyat, bukan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menjadi pemimpin koalisi. Oke, pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Ridwan. Kalau begitu, apa harapan dari Anda sebagai politisi Partai Golkar mungkin juga bisa memberikan masukan kepada pimpinan Partai Golkar agar stabilitas pemerintahan Pak Prabowo ini tidak terus terganggu dengan hal-hal seperti reshuffle ini? Karena bagaimanapun saya melihat kemarin ada reshuffle, seperti contohnya pergantian Menteri Keuangan ini direspons oleh pasar sangat buruk begitu. Nah, bagaimana soal ini menjaga stabilitas pemerintahan Pak Prabowo? Saya sih sudah di forum ini juga kalau tidak salah, saya sudah berbicara bahwa Akbar Tanjung begitu terpilih jadi ketua umum Partai Golkar, dia mengundurkan diri dari Menteri Sekretaris Negara. Itu di zaman reformasi. Nah, ini sekarang zaman sudah bagus. Kenapa kok sekarang double-double seperti ini? Jadi saya sudah menyarankan kepada ketua umum saya, Anda pilih ketua umum atau mundur jadi menteri, atau Anda jadi menteri mundur dong dari ketua. Sudah disampaikan itu? Bukan sampaikan langsung, kemana-mana saya ngomong. Semua TV saya bicara seperti itu. Karena apa? So far udah ada respon dari Pak Ketum? Ya, masih pikir-pikir. Pikir-pikir. Jadi memang ini saya kira ini bukan untuk ketum saya saja, termasuk kepada Pak Prabowo. Kita bicara Pak Prabowo harus juga mundur dari ketua umum Partai Gerindra. Tidak boleh. Dulu zaman Pak Harto tidak pernah jadi ketua umum Partai Golkar. Dia hanya Dewan Pembina. Nah itu jadi jelas kan sudah ini. Kenapa kok Pak Prabowo mencontohkan hal yang tidak baik di dalam iklim demokrasi yang seperti ini? Dan demokrasinya terbuka loh ini sekarang. Nah kalau kita mau memperbaiki, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Kita bikin reformasi jilid kedua, terutama kepada partai politik. Undang-undang partai politik kita harus perbaiki, termasuk undang-undang di dalam DPR juga kita harus perbaiki. Undang-undang pemilu juga ya? Undang-undang pemilu, nah itu. Masa untuk jadi anggota DPR itu juga ada aturannya. Ini semua pokok punya duit jadi anggota DPR. Mau berapa kali, mau 6 kali, 7 kali. Saya ini kalau maju lagi 6 kali terpilih, tapi saya mundur, saya tidak maju saya. Karena saya tidak mau direformasi. Dimundurkan. Saya mundur. Itu harus ada batasannya. Masa lebih bagus di zaman Orde Baru? Orde Baru itu 4 kali maksimal. Tidak boleh orang lebih dari 4 kali. Nah ini harus undang-undang. Jadi jangan partainya. Karena kalau partainya, umpama saya di Golkar, saya sudah aturan 4 kali di Golkar. Karena saya sudah dicalonkan, saya pindah ke partai lain dicalonkan. Nah itu tidak boleh. Jadi harus undang-undang pemilunya yang diperbaiki. Kembali ke konteks pembicaraan kita malam hari ini, bahwa apakah Menpora masih dari Partai Golkar, itu tidak masalah kalau kata Pak Ridwan Hisam. Yang siapapun. Ya, Bung Toto juga tadi tidak mempermasalahkan hal itu. Nah, kalau gitu saya ingin tanya juga ke Mas Toto soal sosok Putri Komarudin yang digadang-gadang juga akan mengisi posisi Menpora. Sejauh ini punya reputasi baikkah di mata publik? Putri itu bahkan kalau saya tidak mau membandingkan ya, dua-duanya saya kenal baik Dito ataupun Putri, tapi Putri ini lebih punya sepak terjang, bahkan kalau dibandingkan pun.
Dia setahu saya bahkan ketika sekolah di Australia, dia salah satu yang aktif di PPI kalau saya tidak salah, sempat jadi ketua malah. Dan di luar nama besar ayahnya, memang kiprahnya sangat baik, bahkan lebih dikenal terlebih dahulu dalam dunia politik dibandingkan Dito misalnya. Jadi menurut saya sangat mumpuni. Tapi kata kuncinya tadi, bagaimana kita melihat seorang putri kan enak tuh. Kalau saya tadi analisisnya dari sisi dia ternyata aktivis. Ketika di PPI ternyata dia pernah jadi ketua. Ternyata dia vokal misalnya pada saat dia ada di komisi di DPR. Itu kan enak. Tapi kalau berbicaranya dari sisi matematika politik, Golkar ditambah dong 1 misalnya. Oh, atau kalau yang dipecat dari Golkar harus yang dapat lagi dari Golkar juga. Itu yang membuat kapasitas orang jadi tidak punya makna. Itu yang membuat seakan-akan reshuffle ini transaksi. Itu yang membuat juga presiden seakan-akan tersandera. Nah, jadi kalau mau jujur, bahkan sebetulnya di Undang-Undang Kementerian Negara jelas loh, seorang menteri tidak boleh aktif dalam organisasi yang terkait dengan APBN. Pertanyaan saya, partai itu dapat duit gak dari APBN? Ada, itu nggak pernah dituruti. Nah, katakanlah ketika kita berbicara mengenai nanti perubahan undang-undang yang lebih mengikat, tapi saya ingin sekali Pak Prabowo punya ketegasan. Kalau perlu, sudah siapapun yang sudah bukan terlanjur, menjadi pembantu presiden dengan tugas berat, lepaskanlah kepengurusannya di partai, sehingga kemudian dia bisa fokus dalam tugas sebagai pembantu presiden. Pertanyaan lain adalah, kenapa sekarang reshuffle itu tidak langsung melantik seorang menteri? Ada 2 posisi kosong, kenapa didiamkan seperti itu? Apa yang terjadi sesungguhnya, Bung Toto? Iya, kalau saya lihat tentu saja terlihat ada keterburu-buruan ya. Karena kan kalau kita lihat beberapa indikator ternyata belum ada penggantinya Pak BG. Lalu kalau ditanya Menpora lagi keluar kota, artinya kan memang benar-benar terburu-buru dari sisi teknis gitu ya. Itu nggak masalah. Jadi menurut saya malah jadi menarik ya kalau kita bicara simbol, Pak Prabowo sudah membuktikan dirinya he is not Jokowi yang selalu reshuffle-nya hari Rabu keramat gitu misalnya ya. Pak Prabowo sekarang punya Senin keramat gitu misalnya kan. Tetapi mungkin ada keterburu-buruan di situ, tapi saya setuju saja bahwa reshuffle tidak boleh didiamkan menjadi gosip terlalu lama, itu malah menjadi instabilitas politik atau membuat ada pihak-pihak yang bermanuver. Tapi yang saya harapkan adalah tadi, secara kualitatif bahwa apa yang diputuskan oleh presiden itu bukan hasil deal-dealan, bukan hasil kalkulator politik nggak enak sama partai tertentu harus dibalas, harus diberikan kompensasi. Kalau seperti itu, presiden akan banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sifatnya hanya menguntungkan elit dan gak ada urusannya sama rakyat. Ya, yang penting tadi merit system yang berjalan. Kalau memang Pak Prabowo punya prinsip zakon kabinet, ya tidak memandang partai manapun. Yang penting dia capable dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik di kementerian manapun. Baik, terima kasih Pak Ridwan Hisam sudah ke studio Kompas TV berdiskusi, dan Mas Toto juga sudah bergabung lewat sambungan virtual. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lain waktu yang lalu. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya akan kami sampaikan soal Roy Suryo yang saat ini penggugat ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi untuk membahas ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming. Apa yang terjadi? Kita akan ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi, mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi untuk membahas ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo CS kemarin telah menyerahkan surat ke gedung DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi atau rapat dengar pendapat umum terkait polemik ijazah. Materi pertama menyangkut temuan dugaan ijazah Jokowi yang telah dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper. Sementara menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemarin kami menyerahkan surat ya, tapi secara lesan ya, dan ini kami serahkan surat secara fisiknya, permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum
yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10, dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung karena diperlukan surat fisiknya. Ya, isu keaslian ijazah Jokowi kembali digulirkan oleh Roy Suryo CS. Adakah bukti baru yang dikantongi oleh Roy Suryo dan apa tujuannya melakukan audiensi dengan Komisi 3 dan 10 DPR RI? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi melalui sambungan Zoom, dan Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam Mas Roy, selamat malam Mas Mardiansah. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mas Aldianto. Ya. Mardiansah dong Mas, kan bukan orang Jawa ini. Iya Mas Mardiansah Semar. Semarnya saya nggak lupa. Itu. Baik, saya langsung ke Mas Roy begitu. Mas Roy mengajukan audiensi kepada DPR RI. Pertama dulu deh, sambutannya gimana? Meriah. Ya, jadi update-nya memang kami kemarin itu menyampaikan surat. Biasanya kan orang kalau menyampaikan surat kan hanya dikirim lewat pos. Cuman sebagai wujud dari etika kami, etika orang Timur, itu kami menyampaikan secara langsung. Dan alhamdulillah ya 2 komisi yang kami berikan surat, yaitu di Komisi 10 bidang pendidikan, itu diterima langsung oleh kepala protokolnya dan segera akan diagendakan, apakah itu audiensi atau langsung RDPU, rapat dengar pendapat umum. Dan yang kami berterima kasih sekali ketika kami ke Komisi 3, ya itu langsung diterima oleh staf ahli dan tenaga ahli dari Komisi 3. Ya, kemudian kami juga akan dijadwalkan untuk audiensi dan juga untuk rapat dengar pendapat. Jadi prosesnya itu, Mbak. Gitu. Jadi kita menggunakan etika ketimuran untuk langsung datang ke wakil rakyat kita yang ada di DPR. Sudah direspon dengan baik, artinya yang mau saya tanyakan, emang punya bukti baru apa lagi terkait dengan ijazah Jokowi maupun dengan Wapres Gibran? Nggak ada. Iya, betul. Jadi kami memang kalau Komisi 10 kan Komisi Bidang Pendidikan. Saya dulu kebetulan ketika Menpora kan mitra kami adalah Komisi 10. Jadi kami tahu persis apa tugas dan fungsi daripada Komisi 10 yang menangani bidang pendidikan. Jadi insya Allah kita memang nanti kalau pada RDPU ada audiensi, itu kita akan mempertanyakan kembali gitu ya, soal apa yang sudah kami tulis di buku Jokowi White Paper, yaitu soal pendidikan dari mantan presiden kita, dan juga pendidikan dari Wapres kita, yang sekarang lagi digugat secara perdata oleh Pak Subhan. Nah, kalau Komisi 3, itu memang kita bicara masalah hukumnya. Itu. Outputnya memang harapannya apa Mas Roy dari DPR? Kalau harapannya kan kita mengembalikan marwah DPR nih Mbak, Mas Sister. Jadi artinya gini, daripada nanti rakyat tuh protes kepada DPR nggak bersuara, kita ini mengembalikan fungsi dan marwah DPR. Kita punya 575 wakil rakyat. Nah, jadi 575 wakil rakyat kita itu kita berdayakan supaya mereka lah mewakili kita untuk bersuara. Jadi kita tidak akan turun ke jalan teriak-teriak tapi lebih baik DPR tanggap dengan situasi ini dan kemudian membahas juga nanti apa yang kami tulis di buku dan apa yang terjadi terhadap gugatan ijazahnya Wapres oleh Pak Subhan. Jadi kita kembalikanlah tertib hukum, tertib administratif di negara ini. Gitu. Mas Mardi, harapannya ini kan tampaknya ingin ada rapat khusus membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan sekarang sudah ekspansi ke ijazah Wapres Gibran. Anda tanggapannya gimana? Harapan boleh, mimpi bebas, kan begitu ya. Mimpi bebas menurut Anda yang diadukan oleh tim Roy Suryo orang itu kan memang diberikan keleluasan untuk bermimpi, berharap seperti yang dilakukan Roy Suryo CS ya. Karena memang sesungguhnya kan begini, kalau dari substansi soal ijazah Pak Jokowi, soal sekolahnya Mas Wapres, itu memang sulit untuk dibantah bahwa memang tidak ada bukti yang bisa membuat fakta-fakta secara hukum itu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah tinggal lagi di tengah kepanikan Roy Suryo CS yang memang saya dengar-dengar sudah cukup bukti ya terkait dengan prosesnya di aparat kepolisian. Ini kan lagi di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, berupaya untuk mendapatkan momentum politik untuk mendukung sesuatu substansi yang nihil gitu loh. Sehingga langkah berikutnya kemana lagi kalau bukan ke DPR.
Nah ke DPR juga biasa saja diterima sama staf dan lain sebagainya. Tadi saya pikir diterima langsung tuh oleh siapa gitu, oleh anggota dewan misalnya, nggak tahunya sama stafnya. Nah tadi harapan saya juga Mas Roy Suryo ada di sini, jadi saya bisa tampak langsung lihat gitu apakah betul-betul masih sehat atau enggak. Karena memang begini ya Mbak, Republik kita ini kan sedang banyak sekali dicoba ya. Beberapa waktu lalu kita ada demonstrasi, kerusuhan dan lain sebagainya, krisis global. Yang menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait soal apa yang juga digugat dan dipersoalkan Roy Suryo CS kan sudah dijawab dengan baik, dijawab dengan jelas, dijawab dengan clear. Kalau bahasa Roy Suryo itu clear gitu ya. Nah, kenapa ini terus diolah terus? Karena memang Roy Suryo CS merasa perlu masih hidup barang ini, eksistensi ini, supaya panggungnya dapat. Terus ada juga ruang-ruang politik momentum yang coba dicari-cari gitu, yang menurut saya jauh panggang dari api gitu, apalagi gitu. Yang ada itu benar kita bahu-membahu bagaimana memikirkan bangsa ini ke depan, itu yang paling penting. Cuman karena orang penuh dengan apa ya, bukan saja suzon. Kalau waktu itu saya pernah bilang, teman-teman ini ya, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu seperti menteri propagandanya di zaman Nazi dulu, Hitler. Joket Goebbels. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu akan juga bisa menjadi suatu kebenaran. Nah dia coba kebohongan itu diulang-ulang, orang yang tadi yakin bahwa ini tidak benar menjadi ragu dan sebagainya, padahal substansinya tetap bohong gitu. Oke, Mas Roy, Anda dibilang datang ke DPR karena bentuk kepanikan dan juga cari panggung politik. Jawaban Anda? Enggak ada panggung politik. Enggak, kalau menurut aku sih Om Roy udah siap-siap aja menghadapi proses hukum. Tadi nggak motong Mas Mardianto ya. Jadi artinya gini, kami itu menegakkan semua aturan dengan benar. Kami lakukan sudah riset secara ilmiah dalam buku Jokowi's White Paper. Kemudian juga kami membantu nanti Pak Subhan ketika kemudian melakukan itu kami lakukan sesuai dengan jalurnya. Dan sekarang kita kan punya wakil rakyat, Pak. Ya. Kita punya wakil rakyat. Jadi 575 anggota wakil rakyat itu daripada cuma nanti diprotes oleh adik-adik mahasiswa dengan tuntutan 17.8 ya. Kemudian juga mereka tidak kemudian melakukan fungsinya. Mereka kita serahi untuk mewakili rakyat yang benar-benar. Jadi kalau wakil rakyat itu harus ya mereka mengembangkan sesuai dengan komisinya. Komisi 10, ya urusan pendidikan. Ada pendidikan dari mantan presiden yang nggak jelas. Ada pendidikan dari wapres sekarang yang nggak jelas. Jelasnya bagaimana? Itu biar diatur lagi, ya nggak jelas lah. Nanti akan terbongkar. Yang nggak jelas Roy Suryo CS lah. Kemudian Komisi 3 yang juga melihat masalah hukumnya. Jadi itu Mbak Master. Jadi kita tuh benar-benar kembalikan supaya negara ini kembali tertib. Nggak usah ada gaduh ya. Gaduhnya nanti diselesaikan. Yang gaduh Roy Suryo CS buat. Kami hari ini di Solo itu juga dalam rangka bedah buku. Ya, bedah buku. Besok kami di Jogja juga bedah buku. Gitu ya. Jadi bedah buku secara ilmiah. Dan kami tantang kampus-kampus, ayo lakukan bedah buku secara ilmiah. Ilmiah dijawab dengan ilmiah, buku dijawab dengan buku. Dan kami tadi menerima hadiah buku juga dari tempat di mana kami itu menyelenggarakan bedah buku. Jadi itu Mbak. Jadi meskipun sekarang sudah ada proses hukumnya, kita tunggu putusan pengadilan, tapi dari Mas Roy mengatakan ya berhaklah untuk melaporkan juga perkara ini kepada DPR, begitu ya, Mas? Itu kan ya itu proses hukum kan yang dilaporkan kan ada tuduhan apa pencemaran nama baik, emang namanya baik ya gitu. Kemudian ada fitnah ya gitu, terus fitnah, terus ada penghasutan. Mana ada hasut penghasut ya gitu. Biarkan jalan Polda Metro Jaya ya. Tapi kami menyelenggarakan apa yang menjadi ranah kami sebagai ranah Mas Roy, Mas Mardi, hak mereka loh untuk kan di awal saya nggak ngelarang. Saya bilang orang punya harapan, punya mimpi boleh-boleh aja. Tapi kalau ditanya soal substansi kan kita juga punya perspektif soal substansinya. Kalau disampaikan juga soal kita nggak mau bikin gaduh, selama ini siapa yang buat gaduh kalau bukan Roy Suryo CS kan begitu loh. Iya, tapi masalahnya kan mereka belum publik yakin bising sekali dengan Roy Suryo CS, dan sekarang ini dia melihat begini ya. Roy Suryo CS melihat bahwa kemarin ada momentum ketika memang DPR disorot publik. Ketika DPR mulai dikritisi publik, nah ini ada ruang sedikit untuk masuk. Sehingga ada sensitivitas DPR yang diharapkan itu menciptakan momentum politik. Kan begitu aja kan gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya, ini kan udah pontang-panting nih ke sana, ke banyak
banyak lah yang ditemui sama Roy Suryo CS ini, itu menandakan kepanikan sebenarnya. Kepanikan Ya, bahwa sebentar justru lagi bukan panik, proses justru hukum malah kita sudah membuktikan berjalan fakta. gitu ya, proses hukum berjalan. Jadi kalau saran saya fokus pada proses hukum yang memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dugaan-dugaan dan lain sebagainya, sepertinya sudah Ya, nggak cukup apa-apa. sudah cukup alat Fokus bukti. pada hukum, kita juga Jadi fokus mental satu diperkuat kan gitu ya. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah merasakan di dalam kan nggak gampang juga hidup di penjara itu. 1 kali 2 meter selnya, kadang ada tikus juga di situ kan gitu. Jadi maksud saya jauh lebih bagus memang memperkuat mental kan gitu ya. Coba untuk menguji kesabaran dan lain sebagainya dibandingkan menghabiskan energi sesuatu yang menurut saya kosong, nihil, nggak ada isinya. Apalagi yang mau dipersoalkan kan gitu loh. Jadi semua institusi negara ini nggak dipercaya. Terus apalagi kita percaya, Mbak? Gitu loh. Kalau semua institusi kita nggak dipercaya, apalagi lembaga pendidikan nggak dipercaya, apalagi yang mau dipercaya gitu loh. Oke, baik. Gitu. Mas Roy, kan sebenarnya ya ini mungkin pertanyaan yang berulang-ulang begitu kan. UGM bilang sudah asli, tapi kemudian tim dari Mas Roy CS bahkan membalas dengan Jokowi White Paper, buku. Artinya memang sangat konsisten tidak percaya. Nah sekarang pertanyaannya ternyata tidak cuma Jokowi yang dipertanyakan ijazahnya, tapi juga melapor ke DPR terkait dengan background pendidikan Wapres Gibran. Kenapa tuh Mas? Iya penting, karena kan kemarin ada masukan dari teman-teman di seberang. Kenapa yang diprotes adalah, yang dikritik adalah orang yang sudah tidak menjabat lagi. Dikira kami nggak takut kemudian mengkritik orang yang masih menjabat. Ini buktinya. Orang yang masih menjabat itu pun ternyata riwayat pendidikannya juga tidak kalah payahnya. Itu nanti ada bukti-buktinya semua. Dan daripada kita kemudian hanya ribut kemarin, kita sampaikan dulu ke DPR. Katanya kita harus menyampaikan ke wakil rakyat. Ya udah, kita sampaikan dulu ke wakil rakyat. Dan kebetulan ada yang menggugat kan. Pak Subhan itu kan menggugat perdata itu. Ya udah, biar nanti gugatannya juga jalan, kita siapkan juga bukti-buktinya, dan nanti kalau soal proses hukum kita konsentrasi, kami itu juga konsentrasi. Kita tunggu betul ya proses dari Polda Metro Jaya, dan kita juga selalu datang, kita juga selalu diminta BAP, juga kita BAP. Jadi nggak ada yang salah kan? Biar dia juga berjalan, yang proses ini juga jalan, proses kemudian ketatanegaraannya juga jalan. Kalau nanti ada misalnya kami bedah buku di bahkan 4.000 kampus ya misalnya gitu kan, kampus di Indonesia kan ada 4.000, ya biarkan juga, biar itu jalan. Jadi biar masyarakat juga mengerti, apalagi kita menyampaikan apa yang ditarik oleh masyarakat sebagai pemenuhan hak literasi. Kita kan baru saja juga memperingati Hari Literasi Internasional tuh, tanggal 8 September yang lalu. Nah ini dalam rangka itu, jadi supaya orang Indonesia itu terliterate, orang Indonesia itu tercerahkan membaca buku, jangan hanya baca Shinchan. Nah, jadi tuduhan terkait dengan ijazah Wapres Gibran ini apa nih Mas intinya? Kosong intinya, nggak ada apa-apa. Ya, artinya gini, kita lakukan ilmiah kok. Gitu kalau ternyata memang tuduhan itu. Suaranya yang terdengar ke sini Mas Ros kurang jelas, kayak suara Shinchan malah. Belum sampai kesimpulan, baru mempertanyakan ijazahnya Wapres itu benar apa enggak. Oke, baik. Mas Mardi, ini kan yang digugat tidak hanya ijazah dari Jokowi, tapi juga Wapres yang menjabat. Kalau tadi Mas Mardi mengatakan bahwa Mas Roy panik, toh buktinya disampaikan juga. Loh, berani kok saya juga menggugat yang masih menjabat. Nanti dijawab Mas Mardi, sampai Indonesia Malam. Masih akan segera kembali, saudara. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan saya tadi, Mas Mardi, ini kan tidak hanya ijazah Jokowi yang dipersoalkan, tapi juga ijazah Wapres. Ini artinya tadi Mas Roy menegaskan kita tidak hanya mengkritik yang sudah tidak menjabat, yang menjabat pun nggak ini gitu loh. Jadi, mereka berani gitu. Jadi di tengah kebuntuan ya, ini secara psikologis ya, di tengah kebuntuan, di tengah tidak ada jalan lain, yang lahir itu kan memang keberanian yang cenderung kenekatan. Nah kenekatan itu sudah tidak lagi berpikir rasionalitas itu. Kenekatan itu sudah berpikirnya bagaimana caranya bertahan hidup. Bagaimana caranya melepaskan dari jerat yang dia bikin sendiri. Dan pada posisi itulah Roy Suryo CS sekarang itu. Jadi bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri dari jerat hukum yang dia buat sendiri. Yang sekarang dia sulit juga untuk membantah fakta-fakta yang dalam proses hukumnya nanti juga bisa kita lihat. Nah kalau kita kan melihatnya begini, ini sudah berjalan, prosesnya sudah baik sekali. Kalaupun nanti memang sudah masuk penyidikan, sudah ada tersangkanya, silakan hadir, dibuktikan di pengadilan.
institusi apa lagi mau dipercaya kalau misalnya hampir semua institusi nggak dipercaya. Kayak misalnya proses ijazah. Kedua orang ini, beliau-beliau ya, Pak Jokowi, Mas Gibran, semua sudah melewati proses itu. Mau itu KPU dan lain sebagainya. Itu kan institusi negara yang kita sebagai warga negara yang baik, ketika bersepakat bernegara, harusnya juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Nah kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu, mempengaruhi publik jadi terbelah, yang tadinya juga yakin nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Ini yang menurut saya, ini yang akhirnya tidak hanya sesat. Ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya nih. Mas Roy punya bukti apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, jadi gini Mbak, jadi tidak ada kebohongan di kami. Ya, ada gitu, banyak, nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah gitu loh. Yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK. Ya, UTS itu menyelenggarakan program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu, itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan. Dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai jasa palsu, atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Kita berani buka semua kan nanti semua ijazahnya. Jangan merasa paling benar dan paling bersih. Gitu loh. Jangan merasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Rasulullah setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu. Gitu loh. Jadi maksud saya kalau bicara soal kebenaran, bicara soal moral, moral siapa yang bisa dipertanyakan kalau bukan moral diri sendiri gitu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau ada, ya saya nggak tega ya, cuma ya. Kalau kita udah lihat. Cuma kita satu republik tahulah siapa Roy Suryo dan bagaimana kelakuannya kan. Jadi mana bisa dipercaya kalau kelakuannya sudah diketahui publik, Mas? Nggak bisa lah. Gitu loh. Orang barang negara jadi bawa pulang kok kan gitu loh. Jadi sudah lah kan gitu loh. Paling tepatnya sih kayaknya memang kita tunggu putusan pengadilan. Proses pengadilan, bukan bangun opini. Karena kalau bicara moral nggak ini pertanyaan juga. ke Mas Roy, kalau misalnya ini terkait dengan ijazah Jokowi kan sudah masuk ke lingkaran hukum begitu pengadilan. Nah kalau sampai tidak terbukti ini kan bisa menjurus ke fitnah. Anda sudah siap tentang itu, Mas Roy? Sudah nggak ada pilihan, Mbak, bukan soal siap. Artinya nanti semua insya Allah akan kita buktikan ya, gitu. Kalaupun nanti misalnya itu harus sampai ke level pengadilan, ayo, gitu loh. Jadi jelas betul nanti. Dan ini lagi-lagi ya, jangan kemudian akan pakai jurus-jurus yang sama. Udah kuno tuh jurusnya. Kita punya bukti ilmiah soal ijazah diserang dengan pencemaran nama baik. Ya, emang namanya baik. Sekali lagi saya ulang. Emang nama Om Suryo juga baik kan? Enggak juga. Jangan juga merasa namanya baik loh. Mas Roy, silakan. Jangan juga merasa namanya baik loh. Ijazahnya dan itu kita ntar netizen banyak yang bicara loh soal nama baik Roy Suryo itu. Tapi Mas Roy yakin ya, Mas Roy CS yakin bahwa sudah mengantongi bukti-bukti terkait dengan persoalan ijazah dari Pak Jokowi maupun juga Mas Gibran ya. Kami pegang semua itu yang katanya itu. Dan Anda yakin dengan hasil putusan pengadilan tidak khawatir sama sekali gitu ya Mas Roy? Oke. Ya harus semua harus kita bongkar nanti dan semua ada buktinya. Mau itu yang modern itu yang namanya MDIS atau itu ijazah yang dari Bradford yang katanya Bradford tapi ternyata itu salah beli ya, atau dari UTS yang ternyata hanya diserahkan menjadi ijazah selevel SMK. Itu lebih parah lagi nih dari Jokowi ini. Iya lebih parah lagi dari Jokowi. Lebih parah dari Jokowi kata Mas Roy. Kan? Orang kalau curiga biasanya ada pemantiknya. Singkat aja tapi. Iya, saya singkat aja. Ini udah lebih dari satu kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh.
emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri, kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Iya itu, gitu. nggak usah minum kamu. Bukan pribadi itu, itu bukan pribadi ya. Oke gitu. Baik, kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam prosesnya gitu. Oke baik, tapi dari tim Mas Roy yakin ya bisa berhadapan dengan hukum nanti? Yakin boleh aja sih. Oh, jangan yakin boleh aja. Yakin boleh aja, cuman saran saya udah siap-siap saja. Ya kan gitu. Biarkan itu. Siap-siap, iya dibiarkan. Dan sambil saya kasih saran siap-siap aja. Kan gitu loh, diperkuat mentalnya, kan gitu ya. Tiba-tiba hukum. Oke baik, kita tunggu nanti putusan pengadilan juga proses update-nya nanti terkait dengan laporan yang diberikan oleh Mas Roy CS ke DPR ya Mas. Terima kasih, selamat malam Mas Roy, selamat malam Mas Mardi. Sampai Indonesia Malam, Mas akan saya kembali saudara. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Anda memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Malam. Seorang polisi, saudara, di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oknum polisi ini malah meminta warga melepas pelaku curanmor. Nah sekarang kalau kamu bawa ke kita, mohon maaf, ini kita jalan-jalan gitu ya. Ya. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, sekarang nggak nuntut buat LP, buat apa? Nggak ada yang buat jerak dia. Harus buat LP. Harus buat LP. Sekarang buat LP saya tanya. Motor ada berapa? Warga yang sudah bersusah payah menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor harus menelan pil pahit karena upaya mereka ditolak oknum polisi yang bertugas di unit sentra pelayanan kepolisian SPK Mapolsek Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum polisi ini mengatakan agar kasus pencurian ini tidak usah diproses karena barang bukti pencurian berupa motor akan ditahan untuk jangka waktu yang cukup lama. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin. Ya awalnya sih cuma perkara nggak ada LP, yang nggak ada yang mau buat laporan. Dan cara polisi melayani kita juga seperti itu, kayak ogah-ogahan. Makanya saya juga marah, sempat marah kan, suara saya keras di situ. Apa sih Bang yang diomongin Bang? Katanya sempat suruh nggak usah ini apa? Iya, itu video yang beredar itu memang nggak dari awal. Yang tertangkap awal ya. Kenapa kalian bawa ke sini? Lepasin aja. Cuma kalau memang prosedurnya pun seperti itu. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa merespons video viral anggotanya menolak laporan warga yang menangkap pencuri kendaraan bermotor. Kapolres Metro Bekasi meminta maaf atas ketidakprofesionalan anggotanya. Kombes Mustafa juga menyebut telah memproses laporan warga dengan menangkap pelaku pencurian. Sementara polisi yang menolak laporan warga diperiksa di Propam Polda Metro Jaya. Tersangka sudah kita proses dan kita tahan di Polres Metro Bekasi dan kita pastikan bahwa proses penyidikan terus berjalan dan akan kita kembangkan. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin mendapati video viral bahwa ada anggota yang tidak profesional dalam hal menerima pengaduan masyarakat. Namun atensi dari 2 jam sudah kami menemani Anda, dan untuk menutup informasi tadi sekaligus menutup di Sapa Indonesia Malam hari ini, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral di setiap hari di aktivitas Anda dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Dan saya masih Tertarigan. Terima kasih. Sampai jumpa.